Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dukung channel kami Media Al Hijrah Cilegon dengan like, komen, dan share agar channel kami terus berkembang dan terus memberikan inspirasi kepada kaum muslimin sekalian. Jika ada pertanyaan kepada kami, silakan tulis di kolom komentar kami dan kami akan membahasnya dan menjawabnya di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis Rasulullah katakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sempurnanya keislaman seseorang, dari sempurnanya keimanan seseorang, dari sempurnanya ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana kita supaya aktivitas kita dari pagi sampai hingga tidur lagi itu adalah menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Bahkan tidur kita pun dihitung sebagai ibadah di sisi Allah. Bagaimana aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan, apapun itu sebisa mungkin itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Jangan pernah melakukan istilahnya hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Rugi buat kita ketika dari pagi kita melakukan itu hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Makanya dikatakan, Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, adalah dari sempurnanya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka para ulama mengajarkan supaya aktivitas kita menjadi baik, supaya aktivitas kita itu menjadi nilai ibadah, supaya aktivitas kita itu ada manfaatnya, maka lakukan segala apapun aktivitas, segala apapun bentuk kegiatan kita itu diawali dengan niat. Maka niat ini adalah merubah derajat dari aktivitas kita. Maka apapun kegiatannya, maka niatkan semua itu karena Allah Ta'ala, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kegiatan yang kita lakukan itu insya Allah akan menjadi nilai ibadah, menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh-contoh pernah saya sampaikan juga. Ada dua orang masuk ke masjid, yang satu niatnya ingin memakmurkan masjid, ingin berdiam diri. Apa yang namanya berdiam diri itu? Ingin iktikaf di masjid. Yang satu tidak niat. Kemudian dua orang ini bareng-bareng datang ke masjid, kemudian tidur bareng-bareng, bangun bareng-bareng. Yang satu mendapatkan pahala iktikaf di masjid, yang satu tidak mendapatkan pahala. Semua itu karena niat kita. Kemudian bagaimana ada seseorang yang menaruh paku di sebuah lorong jalan, kemudian paku itu ditancapkan dengan tujuannya adalah semoga ada orang-orang yang baik yang ingin memberikan sedikit hartanya berupa sembako, minyak, beras dan sebagainya untuk dicantolin di paku tersebut supaya orang-orang yang membutuhkan bisa mengambilnya. Itu niat baik. Niat baik itu sebelum kita lakukan pun Allah sudah mencatat pahalanya. Kemudian ada orang satu lagi lewat, kemudian dia mengatakan ini paku bahaya nih kalau nggak dicopot, takut ada orang lewat kesangkut. Makanya dia niatnya supaya tidak membahayakan orang lain, maka dicopot paku itu. Padahal menurut yang pertama itu baik, tapi menurut yang kedua itu nggak baik. Tapi karena dari niatnya, innamal a'malu binniyat, karena niatnya itu baik semuanya, maka mendapatkan pahala. Maka penting buat kita untuk apapun aktivitas kita itu harus diawali dengan niat. Alhamdulillah pagi kita niat sholat subuh berjamaah, kemudian mendengarkan kultum untuk ngasih makan kolbu kita, siraman rohani, belajar ilmu agama. Alhamdulillah gitu. Kemudian setelah pulang dari sini niatkan dengan sesuatu niat yang baik, ingin siap-siap berangkat kerja, kemudian berangkat kerja, pulang kerja, walaupun hanya sekedar ngobrol sama teman, ingin ngobrol sama teman, niatkan obrolan kita itu menjadi nilai ibadah, menyenangkan saudara kita itu adalah salah satu hal yang bernilai ibadah. Maka niatkan segala sesuatu apapun itu menjadi nilai ibadah, menjadi yang manfaat, supaya apapun kegiatan kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka pernah saya sampaikan juga
kullu ma'rufin shadaqah, segala perbuatan baik itu adalah sedekah, maka lakukan apapun itu, sekecil apapun gitu perbuatan baik. Sampai saya sampaikan juga, Allah itu merahasiakan ridhonya, maka segala sesuatu ketika kita melakukannya dengan niat yang baik, kemudian bermanfaat, semoga itu bisa mengundang ridho Allah, dan semoga itu menjadi pahala dan menjadi nilai sedekah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah pernah mengatakan, sesuatu yang baik itu ketika kita lakukan terus menerus, walaupun kecil, itu akan menjadi nilai yang besar di sisi Allah. Maka lakukan apapun itu gitu. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan jangan pernah melakukan hal-hal yang melakukan berbicara atau ngobrol itu yang menimbulkan fitnah gitu. Artinya berbicaralah atau ngobrollah sama teman-teman kita, sama sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita itu obrolan yang ada manfaatnya. Baik kita berbicara tentang ilmu, baik berbicara tentang dunia, intinya adalah ada manfaatnya buat diri kita, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Maka tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apapun itu.